begitu. Jadi di dalam tanah itu ada mikroorganisme atau mikroba yang menguntungkan untuk para petani, dan kalau memang jumlahnya lebih banyak lebih baik. Makanya kalau dikasih koi ayam ini akan berkembang biak lebih banyak, lebih cepat. Di antaranya di mikroba yang ada di dalam tanah ada Pseudomonas, ada Azotobater, ada Mycorrhiza, ada Rhizobia, ada Solulolitik, dan lain-lain, ada Lactobacillus. Di dalam tanah ini kalau ada koi ayam dia akan berkembang. Mikroba itu akan mengurai unsur hara yang di dalam tanah yang tidak bisa dimakan oleh tanaman jagung kita atau tanaman kita, sehingga diuraikan dengan mikroba yang ada di tanah. Akhirnya bisa diserap oleh tanaman kita seperti itu. Makanya koi atau pupuk kompos itu sangat bermanfaat sekali untuk menyuburkan tanah atau untuk menggemburkan tanah, ya, seperti itu. Di samping itu koi ayam mempunyai kelembaban antara 55 sampai 75%. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, bos-bos semuanya, penonton Samloro Channel, subscriber saya dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan Samloro Channel. Oke, teman-teman petani semuanya, saat ini kita keluyuran lagi, kita kelayapan lagi, kita di ladang lagi. Kali ini kita mau menyajikan sebuah konten semoga bermanfaat untuk teman-teman petani semuanya, khususnya petani jagung. Dan kali ini saya mau membahas kita menanam jagung pakai menggunakan pupuk koi ayam atau kotoran ayam. Ternyata hasilnya sangat bagus dan luar biasa. Yang akan kita bahas kenapa koi ayam bisa luar biasa, bisa bagus, reaksinya pada tanaman jagung seperti apa, kandungannya seperti apa, kita bahas tuntas pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti jejak-jejak teman-teman yang di sini yang menanam jagung menggunakan koi ayam yang hasilnya sangat luar biasa. Di samping itu kita akan menghemat biaya produksi jagung, jadi mungkin pupuk bisa dikurangi, kita menggunakan kotoran ayam lebih murah dan manfaatnya lebih bagus. Oke, seperti apa hasilnya, apa pembahasan nanti, mari kita simak. Sebelum itu jangan lupa teman-teman ya, nanti mohon di subscribe dan like, komen, dan tak lupa di share kalau pada teman-temannya, kalau sekiranya konten ini bermanfaat biar teman-teman yang lain lebih tahu pembahasan masalah koi ayam. Oke, selanjutnya kita mau membahas lebih lanjut ke TKP atau ke tempat koi ayam dan jagung seperti apa yang dihasilkan di sini. Oke teman-temanku semuanya, kita langsung aja pada pokok masalah yang kali ini. Apa yang kita bahas adalah kita menanam jagung dengan menggunakan pupuk koi ayam. Ini stoknya melimpah karena ini dulu belinya satu truk di stok di sini untuk satu musim ini lebih atau tidak menghabiskan karena pemakaian suka dibatasi, enggak sebanyak mungkin. Jadi enggak apa-apa sih sebanyak mungkin, tapi ternyata sedikit pun sudah menghasilkan baik. Untuk itu kita ya di sini. Nah, ini stoknya koi ayam. Nah, seperti ini. Ini sudah digunakan satu musim tanam jagung yang hasilnya seperti ini. Sebelah ini teman-teman, ini tempatnya. Ternyata kenapa diberi rumah-rumahan, diberi naungan, karena kalau koi ayam nanti kena air hujan, nanti ya takutnya
Yang pertama akan cepat menjadi tanah. Yang kedua mungkin nutrisi yang terkandung mungkin bisa berkurang karena larut ikut air hujan kalau hujan makanya oleh itu dikasih naungan atau dikasih gubuk. Oke, langsung kita melihat hasilnya seperti apa. Seperti ini teman-teman, hasilnya kita menggunakan kohe ayam. Jagungnya sangat luar biasa, tinggi sekali. Iya, kita melihat aja kepada buahnya. Ya, ternyata bagus sekali. Oke, ini buahnya yang bisa kita lihat. Ini ternyata di tepi jalan ya, di tepi jalan kecil, jalan di hutan, di ladang. Ini sampai sana-sana itu semua jagung. Hasilnya bagus, jagungnya. Ini aja kemarin sudah terganggu oleh kekurangan air karena kemarin sempat tidak ada hujan kurang lebih awalnya itu setengah bulan dan panasnya tinggi sekali. Yang kedua sudah hampir jantan, hampir berbunga, ini kemarau lagi, tidak ada hujan lagi sekitar 20 hari. Ini aja hasilnya kurang maksimal karena kekurangan air. Tapi sudah ternyata masih bagus. Sana-sana. Bagaimana kita menggunakan kohe ayam? Apakah kohe ayam melulu apa dicampur dengan pupuk tabur? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ini teman-teman, kalau teman-teman petani di sini menggunakan kohe ayam itu tidak melulu ya, tidak semuanya kohe ayam, tapi dicampur dengan pupuk kimia. Rata-rata yang menggunakan adalah kohe ayam dicampur dengan pupuk kimia urea atau nitrogen. Seperti itu. Seberapa dosisnya, berapa campurannya? Ya sekitar 5 karung kohe ayam itu dicampur dengan 1 sak urea 50 kg. Itu nanti direndam beberapa hari, didiamkan, jangan dipakai dulu. Setelah itu baru nanti kalau sudah meresap menyatu dengan kohenya baru ditaburkan ke jagung-jagung kita. Dan cara mengaplikasikan pupuknya itu beraneka ragam. Ada yang dipupukkan waktu pas tanam atau pas ulur, ada yang dipupukkan setelah jagung ini sudah agak besar, waktu pemupukan pertama. Itu tidak sama. Tapi yang jelas dengan pengalaman teman-teman, kalau diaplikasikan bersamaan dengan menanam biji atau ulur, itu sebaiknya itu dilubangi dengan cangkul ya, menanamnya. Kalau dipegal atau digejok itu biasanya kadang-kadang kalau kekurangan air, kurang hujan itu banyak yang busuk biji jagungnya karena kohe ayam itu panas. Dan bekas tugal, bekas tajuk itu kan rapat itu. Di atasnya dipupuki kohe ayam panas nanti bisa busuk jagungnya. Tapi kalau dengan dilubangi dengan cangkul agak lebar itu tidak masalah, bagus juga. Nah, selain itu juga diaplikasikan bersamaan pemupukan pertama. Ya, sekira tangan kita mengantong, telapak tangan kita mengantong ya sepenuhnya itulah sekira ditaburi kohe ayam yang dicampuri dengan urea.
Hasilnya luar biasa. Mari kita bahas kenapa kohe ayam bermanfaat dan reaksi luar biasa pada tanaman jagung kita. Jadi biasanya kalau teman-teman di sini kalau nggak pakai kohe ayam itu menggunakan pupuk misalnya 2 kuintal, kalau pakai kohe ayam cukup 1 kuintal, lalu dicampur dengan kohe ayam. Dan keuntungannya kohe ayam ini walaupun suburnya tidak segera, tidak cepat, tidak ngegiat Jawanya itu, tapi reaksinya pelan-pelan tapi pasti gitu. Jadi tidak seperti pupuk kimia. Kalau pupuk kimia kita taburkan beberapa hari, misalnya setengah bulan sudah habis, jagung kita sudah daunnya kuning lagi. Tapi kalau kohe ayam tidak, sampai tua pun masih hijau terus seperti itu. Jadi pelan-pelan haranya itu keluarnya pasti itu, jadi jangkanya panjang. Oke, kita masuk ke tempat kohe ayam. Kenapa kohe ayam ini kita diaplikasikan di jagung-jagung kita ternyata hasilnya bagus? Ini mari kita bahas. Karena kohe ayam itu diantaranya kohe-kohe lainnya seperti kerbau, sapi, kambing, kohe ayam ya lah yang paling tinggi nutrisi atau haranya. Jadi kohe ayam itu di samping bahan organik juga ada unsur hara makronya. Jadi ada ureanya atau nitrogennya 1,1% nitrogennya di kohe ayam itu. Jadi sudah ada ureanya itu. Ada fosfat atau fosfornya 0,8%. Ada kaliumnya 0,5%. Jadi NPK-nya itu ada di kohe ayam ini. Di kambing juga ada, di kerbau, sapi juga ada, tapi kecil jumlahnya. Tidak seperti kohe ayam. Dan sepertinya kohe ayam ini tidak memerlukan jangka waktu lama untuk dikomposisinya itu, enggak seperti kohe sapi atau kambing. Jadi kohe ayam ini ya jangka beberapa bulan sudah bisa diaplikasikan, sudah bisa reaksi di tanaman jagung. Kemudian di samping kohe ayam ini mengandung NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium, masing-masing 1,1% nitrogen, 0,8% fosfat, 0,5% kalium. Kohe ayam ini mengandung bahan organik 25-45%. Apa sih bahan organik ini, teman-teman? Bahan organik adalah suatu kompos yang sangat bermanfaat untuk tanaman-tanaman kita ini. Bisa sebagai sumber unsur hara, bisa menetralkan tanah dari keasaman atau kurang pH atau pH-nya kurang normal. Kenapa? Karena bahan organik ini walaupun kohe ayam ini kandungan haranya kecil, tapi ini punya potensi untuk membangkitkan kandungan unsur hara yang ada di tanah. Seperti itu. Jadi bahan organik ini akan memicu, akan membantu mikroorganisme yang ada di tanah, seperti itu. Jadi mikroorganisme yang ada di tanah itu dengan adanya kohe ayam ini bisa berkembang biak, yang mikroba yang di dalam tanah ini akan membantu menyuburkan
tanaman jagung atau tanaman-tanaman yang lain seperti itu. Jadi di dalam tanah itu ada mikroorganisme atau mikroba yang menguntungkan untuk para petani, dan kalau memang jumlahnya lebih banyak lebih baik. Makanya kalau dikasih koi ayam ini akan berkembang biak lebih banyak, lebih cepat. Di antaranya di mikroba yang ada di dalam tanah ada Pseudomonas, ada Azotobater, ada Mycorrhiza, ada Rhizobia, ada Solulolitik, dan lain-lain, ada Lactobacillus. Di dalam tanah ini kalau ada koi ayam dia akan berkembang. Mikroba itu akan mengurai unsur hara yang di dalam tanah yang tidak bisa dimakan oleh tanaman jagung kita atau tanaman kita, sehingga diuraikan dengan mikroba yang ada di tanah. Akhirnya bisa diserap oleh tanaman kita seperti itu. Makanya kohe atau pupuk kompos itu sangat bermanfaat sekali untuk menyuburkan tanah atau untuk menggemburkan tanah, ya, seperti itu. Di samping itu kohe ayam mempunyai kelembapan antara 55 sampai 75%. Jadi tanah itu akan lebih lembab daripada tidak dikasih kohe ayam, teman-teman, seperti itu. Apa sih fungsi kelembapan tanah? Ya, kalau memang tanah itu lembab karena tanaman kita, khususnya jagung yang kita bahas ini, sangat-sangat memerlukan dengan air. Karena kalau kekurangan air, tidak cukup air, juga perkembangan hidupnya akan terhambat, akan tidak bisa maksimal. Karena akar akan menyedot nutrisi atau unsur hara yang di dalam tanah itu sangat-sangat membutuhkan bantuan air. Makanya kalau tanah itu kering, tanaman kita tidak akan berkembang karena akar-akar tidak bisa menyerap unsur hara dari tanah, tidak bisa didistribusikan ke batang atau ke daun, kemudian diasimilasi seperti itu. Oleh karena itu kelembapan tanah sangat penting. Dengan adanya kohe ayam atau kohe atau pupuk kompos ini, tanah akan menjadi lebih lembab daripada biasanya, sehingga air akan cukup untuk akar menyerap unsur hara yang ada di tanah seperti itu. Jadi kelembapannya terjaga, tanahnya terbantu oleh bahan organik, bisa gembur, bisa subur, mikroba yang di dalam tanah bisa berkembang biak dengan luar biasa, dengan mengurai segala unsur hara baik mikro ataupun makro di dalam tanah. Sebetulnya di dalam tanah itu kan juga ada unsur hara banyak sekali, karena kemungkinan kalau bahasa kimianya terikat oleh logam berat seperti itu, sehingga tidak bisa diserap dengan akar-akar tanaman kita. Tapi kalau setelah ada mikroba banyak, dengan bantuan kohe ayam ini, sehingga mikroba itu bisa berkembang biak banyak, bisa menguraikan unsur hara yang di dalam tanah itu akan bisa disedot, akan bisa diambil oleh akar-akar tanaman. Makanya walaupun kohe ayam ini sebetulnya unsur haranya kecil, tapi efek dari bahan organiknya ini akan membangkitkan unsur hara yang tersedia di dalam tanah, sehingga tanaman kita akan tercukupi kebutuhannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti saya tunjukkan ada fakta atau terbukti nyata bahwa ada tanaman jagung yang sebelahnya itu selalu menggunakan kohe ayam dalam pemupukannya itu, tapi yang sebelahnya itu tidak pernah memakai pemupukan dengan kohe ayam sama sekali, cuma menggunakan pupuk kimia saja. Tapi ternyata hasilnya atau perkembangannya juga sangat jauh berbeda. Oke, seperti itu, teman-teman.
Nanti saya berikutnya nanti saya pertunjukkan di mana itu, pokoknya ada lah. Tapi kalau di sini ini semuanya pakai kohe ayam, semuanya rata, subur semuanya. Ini kalau kemarin tidak kena kekurangan air atau kena kemarau agak panjang, kemungkinan ini lebih maksimal lagi buahnya. Oke teman-teman, seperti apa yang akan kita tunjukkan, bahwa yang bukti nyata atau fakta nyata yang sebelahnya selalu pakai kohe ayam, yang sebelahnya tidak sama sekali. Hasilnya seperti apa nanti kita perlihatkan. Monggo. Oke teman-teman, ini bukti nyata bahwa kohe ayam atau kotoran ayam ini sangat luar biasa manfaatnya untuk tanaman jagung. Jadi ini kita tunjukkan yang sebelah kiri dari saya. Ini yang selalu pakai kohe ayam pupuknya. Yang sebelah kanan dari saya ini tidak pernah pakai kohe ayam. Jadi ini batasnya sini, ini batas lahan. Ini kelihatan ya, jadi jagungnya lain, yang sebelah ini lebat, tinggi-tinggi, subur. Yang sebelah sini jagungnya seperti ini ya, seakan-akan tidak bisa memuaskan. Ini di tanah yang sama, jadi semua perbatasan lahan aja, tanahnya sama, medannya sama, cuma pupuknya aja tidak sama. Yang sebelah ini pakai pupuk konvensional atau pupuk tabur saja, yang sebelah ini pakai pupuk tabur dan juga pakai kohe ayam atau tai ayam. Ini bukti nyata ya teman-teman. Kita lihat lebih jauh dari sini. Nah, kelihatan yang sebelah sana subur, yang sebelah sini seperti ini jagungnya. Ini bukti nyata teman-teman bahwa kohe ayam ini memang sangat bermanfaat dan luar biasa untuk tanaman jagung kita kalau kita mau memakainya. Oke, kira-kira demikian, cukup sekian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.